awan, pergerakan. Pergerakan itu sampai saat ini terjadi. Sudah dituntun, Prabowo sudah dituntun oleh anggota-anggota mereka yang berpura-pura menjadi program terbaik. Prabowo mengingatkan akibat perang di Timur Tengah seluruh dunia mengalami goncangan. Presiden juga menekankan pemerintah harus berterus terang, rakyat harus siap menghadapi kesulitan. Negara kita ini kaya, tapi pejabatnya maling semua. Kekayaan alam hilang, duitnya juga hilang. Kita ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi nggak tahu duitnya kemana. Kita ini juga penghasil nikel nomor 1 di dunia. Di Halmahera, di Maluku, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Tapi duitnya juga nggak tahu hilang kemana. Kita ini penghasil batu bara nomor 3 di dunia, di bawah Cina dan India. Tapi rakyatnya tetap miskin, yang disisain hanya danau-danau tambang saja. Gak tahu dibawa tuyul kemana. Soal emas, kita itu nomor 1 di dunia. Di Freeport di Papua itu penghasil emas, tambang penghasil emas nomor 1 di dunia. Tapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita. Kita ini juga penghasil timah nomor 2 di dunia setelah Cina. Tapi duitnya juga gak ada yang netes sampai ke rakyat di bawah. Soal kayu, kekayaan alam di hutan kita nomor 6 terbesar di dunia. Setelah Amerika, Rusia, Cina, Brasil, Kanada. Berikutnya Indonesia. Tapi rakyat di hutan-hutan tetap saja menderita. Soal kekayaan laut, kekayaan ikan, kita nomor 2 di dunia setelah Cina. Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam. Tapi kita tetap miskin dan gak tahu duitnya entah hilang dan menguap kemana. Emang republik kita ini pejabatnya maling semua. Rakyat Indonesia adalah bangsa paling tangguh, bukan karena dilindungi, tapi karena ditelantarkan. Di negeri ini, negara bukan perisai. Negara justru jadi pedang yang kerap menebas rakyatnya sendiri. Pemerintah bukan pelindung. Pemerintah lebih mirip algojo yang siap menindas dengan aturan, pajak, dan ancaman. Rakyat dipaksa bertahan hidup seperti binatang liar di hutan. Cari makan sendiri, cari perlindungan sendiri, bahkan cari keadilan sendiri. Negara hanya hadir ketika hendak memeras, bukan ketika rakyat butuh dibela. Aparat yang seharusnya menjaga malah sering jadi momok yang ditakuti. Pemerintah yang mestinya jadi pelindung justru berubah jadi ancaman. Aparat yang seharusnya menjaga malah sering jadi algojo. Dan hukum yang harusnya adil berubah jadi komoditas dagang. Justru dalam kegelapan inilah ketangguhan rakyat ditempa. Mereka terpaksa jadi tangguh, karena jika lemah, mereka habis. Ironi paling pedas, bangsa ini bisa bertahan bukan berkat negara, tapi dengan melawan negara secara diam-diam setiap hari. Bangsa Indonesia adalah bukti bahwa manusia bisa hidup tanpa negara, tapi negara tak akan pernah hidup tanpa rakyatnya. Sayangnya penguasa belum paham. Semakin lama rakyat dipaksa bertahan sendirian, semakin besar amarah yang kelak akan ditagih. Bagaimana Bapak Prabowo dan Gibran menghadapi masa sulit dalam waktu dekat? Nah ini tadi ya Raya, kira-kira bagaimana ini ya dalam menghadapi masa sulit yang akan dibongkar oleh Kim Macan Kiki. Kita akan buka 5 kartu dulu ya. 5 kartu Kiki ya. Terperangkap, wanita terperangkap. Ada move, 2 gunung terpisah oleh sungai. Ada 1 yang ingin bersinar. Nah iya, cari panggung. Ya. Ada 1 musuh dalam selimut. Tuh kan, ada musuh dalam selimut, ada yang cari panggung di kondisi yang seperti ini. Ada pergerakan. Ya. Bapak Prabowo dan Gibran. Yang saya lihat di sini, ya melalui kartu saya merasakan sudah tidak ada selaras lagi ya. Oh sangat Pak Prabowo dengan Gibran udah nggak selaras lagi. Ya, karena ada kartu move ya, 2 gunung yang terpisah oleh sungai. Tidak selaras lagi. Dan seorang wanita yang terjerat kayu, terperangkap kayu yang tidak bisa bergerak. Alah. Artinya kenapa saya bilang tidak bisa selaras lagi? Kayak seperti terhalang gitu loh.
Oh, si Ya. Mas Gibrannya. Ya, Mas Gibran seperti terhalang ide, informasi tidak Ya. didengar Tidak didengar oleh Bapak Prabowo. Ya, Gak heran. sehingga Gibran sekarang Ide-ide. lebih banyak diam dan nggak mau ikut campur. Ini dia, Gitu nih Ya. ya. terbenteng, terbatasi sama seperti ini. Mm-mm. Dua gunung yang terhalang oleh sungai. Mm-mm. Ya itu tadi. Nah itu. Kembali ya Pak Prabowo, sebenarnya rakyat kenapa memilih Bapak? Karena Bapak menggandeng Gibran. Yang mana rakyat Indonesia tahu sepak terjangnya Bapaknya seperti apa. Betul. Ini sebenarnya energi terbesar pada saat Bapak dipilih dari Karena Gibran. Gibran. Tapi saat ini Gibran seperti terkekang, tidak bisa bergerak. Dan saat ini si Gibran merasa ya sudahlah, saya nggak mau terlalu jauh. Saya melangkah saja saya disorot. Apalagi saya ikut campur. Ya, Gitu nih Ki ya. Bahkan ide-idenya pun juga dimentalkan kan Ki. betul. Jadi Bapak Lebih Prabowo ini mengerti. lebih percaya orang-orang yang di samping dia yang mencoba untuk menjerumuskan dia ke dalam permasalahan kudeta. Orang-orang yang dianggap Bapak Prabowo ini orang-orang terbaiknya, padahal sebagian mereka ini adalah komplotan dari elit politik yang bekerja sama untuk membuat strategi agenda menghancurkan Bapak Prabowo. Nah itu Sudah tadi. dikasih tahu padahal oleh si Gibran. Tapi nggak Pak, didengar. Jangan terlalu jauh, Pak. Harus ini itu. Sudah kamu diam saja. Sudah, itulah. Memang ya, suara yang dibilang anak muda, yang dianggap mereka tidak ada pengalaman, terkadang disepelekan. Padahal banyak benarnya. Dan saat ini, karena ditutup mulutnya, ya sudah, nggak mau berekspresi. Apapun yang terjadi ya silakan. Nah, karena sudah terhalang. Udah kuat bentengnya. Dan si orang-orang yang Menang. antek-antek dari elit politik ini Pengkhianat itu. sudah berhasil untuk masukin Bapak Prabowo ke dalam perangkap sebenarnya. Tinggal tunggu waktu. Ya. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk menjerumuskan Lebih ke jauh. kudeta. Nah ini tadi. Ya. BOP kemarin itu salah satu strateginya mereka loh. Ya, ya Ki ya. Ya. Tapi termakan kan, ya udah. Akhirnya apa? Ya. Dan siapa di belakang BOP? Kalian lihat sendiri. Mereka itulah gambaran pengkhianat-pengkhianat sebenarnya. Ya, kita lihat di sini ada penyusup, ya, penyusup dan wanita yang memegang obor. Oke. Ya, ini artinya penyusup adalah yang saya bilang tadi, ya, orang-orang di belakang program-program yang tidak jelas. Ini dia. Tujuannya untuk apa? Untuk Menjatuhkan citra. uang, Oh, menghabiskan anggaran. resesi. Resesi. Ya, menghabiskan anggaran, bagaimana cepat menghabiskan anggaran. Jadi pas nih, pas pada saat ekonomi goyang, Nggak ada uang nggak ada uang. cadangan. Nah inilah orang-orang yang di dalam sini lah, yang mampu mengibulin presiden kita. Dan sayangnya presiden percaya. Nah, yes. Piye kuwi delok tarek. Nah ini sosok wanita yang sedang membawa obor, ingin bersinar sendiri. Ya. Padahal kembali mendapatkan posisi presiden itu bukan pada saat Bapak Prabowo mencalonkan. Ingat, Bapak mencalonkan udah 3 kali ya. 3 kali. Ya. Nggih. Sama yang ini ya. Nggih, yang terakhir yang Ya. berhasil karena ada Mas Gibran. Nah, itu Pak. Jangan terlalu jauh Bapak Prabowo. Ya, jangan bersinar sendirian. Dan jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang manipulatif, yang pintar sekali mengolah-olah kata, bahkan mengubah data-data palsu. Ya, data-data palsu. Sehingga awan, pergerakan itu sampai saat ini terjadi. Sudah dituntun, Prabowo sudah dituntun oleh anggota-anggota mereka yang berpura-pura menjadi program terbaik.
Ternyata malah Ternyata menjerumuskan. itulah yang bahan mereka untuk menjerumuskan. Tinggal selangkah lagi. Ya, para elit-elit politik ini untuk memenangkan acaranya. Ya, mau gimana lagi ya? Mohon maaf ya, Mas Jabir, air mata sudah tidak ada lagi. Ya, berarti artinya apa, Rek? Ya, kita lihat bagaimana Bapak Prabowo bisa menghadapi ini. Pohon dan akar, ya, strategi para elit-elit politik yang ingin menghancurkan Prabowo itu ibaratkan akar dan pohon udah kuat. Udah mengakar kuat banget, Ya, Gigi. udah kuat sekali. Mereka mengeluarkan dari elit-elitnya dulu nih, ya. Mereka mengeluarkan permasalahan-permasalahan seperti ada salah satu gubernur yang beli mobil. Itu pengalian isu, pengalian isu. Oh, Membuat masyarakat gaduh. semakin membara, semakin tersakitin. Katanya resesi, tapi kok belanja-belanja aja. Ada Beli yang DPRD, India itu, Ki. DPRD tiba-tiba mengeluarkan anggaran 489 juta. Untuk apa? Biliar. Oh, itu salah Itu satu agenda. Untuk membuat rakyat marah. Ya, membuat semakin rakyat makin sakit hati. Gila ya, gitu Gigi ya. Ya. Lalu ada seorang wanita yang pakai none-none Belanda. Oh. Itu di-up lagi. Oh, ada dari rombongan-rombongan dinasti keluarga-keluarganya yang masuk. Itu semua agenda mereka untuk menjadi api. Percikan api ke masyarakat. Nah, lalu itu bagian pemerintahnya, ya. Pohon dan akar ini ada masyarakat bayaran yang dibayar sebegitu besarnya untuk apa namanya itu? Demo. Demo Amerika. Sama Israel. Ya, ibu-ibu di luar sana. Itu agenda. Jangan itu dipermasalahkan, permasalahkan loh. RUU perampasan aset. Itu mah nomor sekian. Iya, ngapain ngurusin negara lain? Urusin negara sendiri tuh yang hancur karena koruptor. MBG Urusin. Yang sudah menyengsarakan kita. Itu korban yang keracunan. Banyak hal-hal yang harus dituntut kalau benar-benar itu dari rakyat. Tapi yang benar-benar dari rakyat, pure dari rakyat dibungkam. Betul. Siapa yang bungkam? Elit politik. Betul. Yang hanya bisa bersuara adalah antek-anteknya. Betul. Karena apa? Uang. Cuan. Giliran ada yang jujur, ada yang aktivis yang mengajak rakyat, langsung dibungkam, bahkan dibunuh. Dibantai. Bapak. Ya. Itu tadi. Ya, Nike. Aduh. Ya. Ini mengenaskan ya, Ki. Ya. Mohon maaf ya, Mas Jafir kok kayaknya merasa pesimis sudah. Tapi ya bagaimana lagi ya, Rek ya? Ya. Mas Jafir hanya prihatin dengan napa niku Bapak yang keuangan Pak Purbaya nih. Oh iya, kita lihat ya. Ini Pak Purbaya kasihan. Gimana dengan Bapak Purbaya? Nih, iblis. Ya, tekanan batin dari Pak Purbaya. Betul. Jadi statement Bapak Purbaya pun tidak diperhitungkan lagi. Pintarnya para oknum-oknum elit politik ini, mereka tidak menyerang Bapak Purbaya, tapi bisa menggerogoti presiden kita untuk memerintahkan Bapak Purbaya di luar dari keinginannya. Betul. Kan Bapak Purbaya ini tujukan untuk membenahin ekonomi keuangan negara. Keuangan, ya. Jadi pada saat Pak RI 1 udah diperintahkan dari RI 1, otomatis Bapak Purbaya mau nggak mau ya udah ngikutin ya Ki ya.
Karena instruksi dari Presiden Geki Saya ya. lihat di sini batin ya. Malah sakno. Karena apa yang dilakukan dia sebenarnya, aduh, ini salah. Jadi perjuangan dia selama ini untuk memperbaiki jadi sia-sia. Nah ini tadi Geki ya. Karena dia tidak Persebaya tidak mau menentang. Iya, bagaimanapun juga kan harus mengikuti arahan dari Presiden. Ikuti. Ge. Maunya saya seperti itu. Nah, Nah udah. itu. Walaupun dikasih kisi-kisi nanti, Mbak, seperti ini, seperti ini, seperti ini, Pak. Udah kayak nggak kebal dinasihatin wakilnya nggak mau, dinasihatin Pak Purbaya nggak mau. Ya, Karena ujung-ujungnya nanti Oke. sibuk klarifikasi nanti Pak Prabowo. secara percaya meneh masyarakat. Dan sekarang sudah mulai Pak Purbaya sudah diserang oleh rakyat. Berhasil mereka. Iya, Kenapa? Karena potongan pajak THR. THR untuk Itu swasta. beban sekali bagi dia sebenarnya. Nonton. Untuk mengatakan itu, tapi perintah. Mau gimana lagi Geki ya? Tuh. Orang yang akan memperjuangkan itu semuanya akhirnya Menyerah nanti. siapa lagi? Ah, menyerah. Kalau udah menyerah bagaimana lagi Geki ya? Nah ini tadi lagi Geki. Nggak tahu lah Mas Jawir ini ya. Ya gimana lagi ya rakyat Indonesia ya saat ini mau siapa lagi yang harus kita andalkan pada diri sendiri dan pada Tuhan. Tiba-tiba Anjay, tanpa persetujuan rakyat, anjay. 105.000 mobil dari India India sudah sudah datang. datang. Dan DPR baru keluar-keluar. Kemarin loh udah tahu rencananya. Kenapa Kenapa baru nggak keluar langsung sekarang? dibantai? Sekarang sudah datang. Baru dikeluar-keluarin, Keluar-keluarin. mau memperuncing. Kalau benar-benar NKRI nggak tahu lah wes, dah permainan mereka itu penuh dengan sandiwara semua. Sandiwara, makanya tah ajab laknat untuk mereka semuanya. Makanya kenapa ya? Saya hanya bisa menghimbau untuk saudara-saudaraku di luar sana, Oke. ya, jaga diri kalian baik-baik, uang kalian simpan, Uang simpan ge. karena selain negara ini sudah kacau balau, bank pun yang ada di Indonesia ini sudah mulai kacau balau. Hati-hati ya, Bang. Lihatin juga ya. saldo kalian terusin, ya, setiap hari cek saldo kalian, dia bisa lenyap Betul, tanpa ada laporan. betul. Tiba-tiba menghilang ya. Ya, cek setiap hari. Kalau bisa pagi, siang, sore, pas mau tidur pun cek. Cek Dia bisa mengambil tanpa ada pemberitahuan mutasi. Hebat kan? Hebat. Hebat ya. Atau lebih baik kalian mulai dari sekarang kalian untuk yang uang-uang besar-besar ya ini ya, lebih baik kalian ambilin aja, investin ke hal-hal yang emas permai yang terlihatan barang gitu Geki ya. Ya. Ya, kita lihat bagaimana langkah berikutnya. Oke. Ya, pada saat genting, itu genting akan terjadi. Oh, oke. Ya, seorang laki-laki gendut besar duduk, bingung. Bingung. Ya, harga naik meningkat. Ada yang meningkat pun kadang-kadang stok tidak ada. Rakyat mulai kelaparan. Berontak. Lumbungnya katanya ada lumbung, tidak merata. Betul. Ya. Dan akhirnya kan satu yang ditakuti, apabila rakyat kelaparan, apapun akan dilakukan. Itu tadi. Menyesal pun tak ada guna. Dinasihatin gak kena. Uang bantuan tidak ada. Nggak ada Rakyat dana. kelaparan. Para antek-antek elit politik sudah berhasil untuk mengacaukan. Betul. Yang bayaran-bayaran mampu menjadi Masyarakat bayaran. aktivis. Nih, aktivis bayaran Banyak. itu tidak ditangkap. Aktivis bayaran tidak ditangkap karena apa? Dilindungi. Coba kalau aktivis yang jujur, yang benar meluncurkan suarakan rakyat, langsung ditangkap. Yang bulan Agustus kemarin sampai saat ini yang belum dibebaskan. Ya itu tadi ya, nih, hati-hati.
ya dalam waktu dekat ini. Jadi pada saat Lebaran nanti jangan dihabisin semuanya uangnya. Duitnya jangan dihabisin, right? Ya, sisain buat perjuangan kalian. Karena habis itu kita benar-benar harus ikat pinggang sekencang-kencangnya. Betul. Bukan nakuti. Ya, Tapi karena itulah yang akan waspada. terjadi, waspada. Ya, mungkin kalau yang di kampung-kampung masih bisa tersolusikan, Geki, ya. Ya. Yang di kota-kota besar ini ya, kalian harus benar-benar stoknya ini. MBG. Betul. Masih tetap berjalan. Duh. Karena itu cara yang ampuh untuk membuat cadangan uang Indonesia cepat berkurang, Geki. Ya, Ya. dan ini juga Bapak Purbaya tekan untuk ambil dan anggaran-anggaran. Padahal udah dinasehatin. Iya, oh nggak bisa Pak, kita harus berhenti dulu Pak, separuh Pak MBG. Tapi yang membuat MBG ini, Mulut manis. Ya weh, percaya sama mulut manis, bieh, ngono lah. ya padahal Bapak Purbaya sudah bilang, Udah Pak, diberi. Pak, yang saya rasakan di sini ya, Pak, kita jangan memaksakan diri. Apabila kita memaksakan diri, nanti yang lain berantakan. Wah tidak, berarti kamu tidak mendukung. Nah itu tadilah. Baik Pak, siap Pak. Saya akan mencari dana-dana sampingan kiri kanannya itu memangkas-mangkas anggaran akhirnya demi untuk MBG yang dikorupsi. ya Dan bangga dengan, wah papa, anak-anak sekarang jadi sehat. Rumah sakit banyak yang menerima itu siswa-siswa keracunan, makanya turun ke bawah ke rakyat, orang dilaku-lakuin. Ya wis. Serba salah. Ya piye meneh ya rek ya. Dah. Apalah daya kita. Gemes saja nih. Terus kemudian nih Ki Pripen nih Ki. Nggak ikhlas saja nih Mas Jawi nih Ki. Ya. Hati dan si lingkaran setan. Akhirnya dari situ nanti hati Bapak Prabowo akan tersakitin oleh lingkaran-lingkaran setan yang ada di sekelilingnya. Telat. Berarti penyesalannya telat. Halah kayak nggak belajar, Rai. Sebelum-sebelumnya juga pernah dikhianatin juga. Bapak Prabowo sedang masuk dalam perangkapnya. Alah, wis. Nggak belajar, nggak ngerti lah. Nggak kurang-kurang Oke. spiritual nasihatin. Kemudian nih Kiki. Ya, ini terakhir ya. Nggih. Seorang yang wanita di dalam perahu yang sedang berenung dan ditarik oleh burung gagak. Yes. Inilah gambarannya, Pak. Ini Bapak, ini perahu, dan ini burung gagak. Burung gagak itulah yang akan mengantarkan Bapak ke jurang itu. Ya. Nah, berdiri sendiri. Ini Bapak Prabowo, dan ini kapal ini perahu negara, ya, dan dikendalikan oleh burung gagak. Itulah. Gitu Ngeki ya. Sebuah gambarannya. Ya udah jelas ya Ray ya. Bagaimana sebenarnya rakyat Indonesia yang menjadi korban. Ya kembali lagi ya. Negara ingin maju ya sulit. Kenapa? Ya orang-orang yang di dalam itunya aja nggak menginginkan negara Indonesia itu tuh maju Ngeki ya. Apakah bisa mengatasin ini? Dengan cara apa bisa mengatasin ini ya? Kita coba lihat ya. Aliran air. Hentikan aliran air yang mengalir setiap hari. Apa? MBG. Yes. Yang mengalir yang setiap hari. Hentikan dulu. Iya. Hentikan dulu. Yang mengalir yang setiap hari yang mengeluarkan uang besar. Uang besar. Hentikan dulu. Dihentikan itu. Kita Ya. masih punya cadangan Dan uang. belanja-belanja yang tidak penting, ya, belanja-belanja yang tidak penting, katanya efisiensi. Hentikan kalau mau negara ini aman. Betul. Ya, kalau nggak dihentikan, di bawah akan tenggelam karena airnya terus meluap. Gitu Ngeki ya. Ya, karena ini memang sudah dikacaukan. Mulai dikacaukan. Dari segi hukum kacau. dikacaukan di luar akal sehat kita. Anjir.
Ladusing, Mm-mm. ya. Pada saat di luar negeri sudah beli drone buat nyerang, kita anjing-anjingan. Anjing-anjingan yang larinya aja masih lari, cepetan kita yang lari. Terus Kuda-kudaan. kuda-kudaan. Hai. Aduh, saya nggak habis pikir kenapa harus dana itu dikeluarkan yang banyak. Kenapa nggak diutamakan kepada rakyat? Nah, karena itulah tujuannya. Untuk menghambur-hamburkan Geki ya, untuk korupsi dan Ya, menghambur-hamburkan. Bapak Prabowo apabila tidak bisa memangkas itu semuanya dan berkolaborasi lagi dengan Gibran dan juga Bapak Purbaya, selesai Pak, selesai. Bapak bisa presiden terakhir di Indonesia ini dan akan terpecah belah Ya, lebih, Indonesia. ya biar lebih baik begitu daripada seperti ini Geki ya. Dan saran saya ya sekali lagi untuk saudara-saudaraku di luar sana dengan adanya menonton ramalan ini nanti supaya kalian tidak terjebak dalam posisi kondisi sulit nanti ya. Saya ingin kalian bisa tetap berdiri, stay ya dengan apa yang kalian punya saat ini. Jangan sampai kalian kelaparan, jangan sampai menderita. Betul. Ya, jangan habiskan uang kalian Untuk di lebaran lebaran. ini, karena setelah itu kita akan Kesulitan. Memang benar-benar kondisi akan krisis Geki ya. ya, karena permainan dari elit politik sudah mulai dikeluarkan semuanya. Dan berjalan dengan baik Dan Geki, aktivis yang benar itu akan dibungkam. Betul. Dan mereka akan mengeluarkan anjing-anjingnya untuk berkoar-koar, memancing rakyat dengan isu-isu yang nggak jelas. Padahal yang penting di depan mata Ya. dibiarkan oleh dia. Betul sekali. Contohnya aja yang kemarin katanya kabur ke Rusia tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba menggelar, yang rambutnya segini, ayo sopo. Kenapa dia nggak kawan untuk pengesahan RUU perampasan aset koruptor? Ya, ambil semua uang-uangnya koruptor. Ya, malah datang-datang. Tapi bagus ya tamengnya seperti untuk negara peduli dengan negara gitu. Sengaja Ya. itu disetting. Anjir lagi. Sengaja disetting untuk memperkeruh Keadaan. padahal banyak tuh yang penting Lebih dari itu. penting. Geki ya. Ada korupsi depan mata banyak. Banyak lah, guys. Ngurusin masalah babi. Nah, itulah cobalah. Coba Itu udah settingan mereka semuanya. gitu, Geki Yang ya. lebih penting tuh banyak loh di luar sana. Ngurusin masalah babi. Ngurusin antara nyepi dan Dengan takbiran. takbiran. Ya ini kan Bali, Re. Iya. Ya kita harus di mana bumi dipijak, di situ Betul. langit dijunjung, Geki ya. Iya. Baik. Ya, cukup. Ki Macan mohon maaf ini untuk hal yang seperti ini. Kalau Ya, Mas ya. Jawir ya Ki ya, mohon maaf sekali ya karena penonton Pintu Misteri kan sudah tahu tidak kurang-kurang bagaimana Pintu Misteri juga sudah memberikan nasihat dan waspada Ki ya. Tapi ya terasa seperti ini kira-kira nih Ki Macan Ki ya. Bagaimana sih, apakah alam semesta leluhur Nusantara ikhlas dengan hal yang seperti ini nih Kiki? Atau bagaimana nih Kiki? Manusia separuh singa dan separuh manusia. Nih, kalau dibilang ikhlas apa enggak? Ya inilah cara semesta untuk mengakhiri ini semuanya. Oh gitu, karena udah tidak ada terselamatkan. Mengakhiri ini semuanya ya. Begitu yang lebih baik ya Ki ya. Betul, ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik karena kembali lagi teramat sangat sulit untuk membuat dan menyadarkan para manusia Ya'jud dan Oh, Ma'jud. tidak bisa sadar Mas Tidak Yawir. bisa, Nggih. Karena darah dan genetiknya itu udah tercampur Betul. dengan Ya'jud dan Ma'jud. Ya, Tidak akan betul. pernah Tidak akan pernah sadar ya. sadar. Dan saat ini ya memang kita sudah dikuasai Ya. ya melalui mereka-mereka inilah ya, dan akhirnya seorang RI1 pun bisa terbelokkan mengikuti hasutan Ya'jud dan Ma'jud ya, Ya. bagaimana lagi. Dan lebih parahnya lagi, Nggih. kok mereka nggak punya malu ya? Betul. Mereka pakai jurus nggak punya malu emang. Memang Ya'jud dan Ma'jud nggak punya malu. nggak punya malu. Jadi kalau kalian berharap nggak ada malunya, nggak ada. Nggak ada. Kita yang waras yang harus yang malu. Betul. Melihat para pelayan masyarakat perilakunya seperti itu. Gitu Ya, harusnya mereka tahu, mereka ada pelayan kita. Ya,
Tapi ya mereka tetap aja Ki ya, tetap Merasa bos. merasa bos, nggak bisa disadarkan dan mereka akan tetap merasa bos. Karena mereka udah terbiasa dengan sanjungan, mereka udah terbiasa dengan pakaian bagus, mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang bagus, dan fasilitas. melihat rakyat di bawah biasa saja, yang mereka yang lebih tinggi. Ya, itu, Ki, Dan ya. kenapa kok mereka bisa gampang sekali mengambil rezeki-rezeki haram depan mata? Mereka nekat. Ngoten. Ya'juj dan Ma'juj itu berani mati. Karena apa? Satu, Temennya banyak. hukumnya temennya. Hukumnya temennya. Ya, Yang nangkep temennya. temennya. Nah itu Ki ya. Yang ngasih keputusan, yang katanya tangan Tuhan, wakil tangan Tuhan, temennya. Terus yang lebih dahsyat lagi, ya, bandar narkoboy ditangkap 92 kilo. Bandar. Narkoboy, Betul. vonis bebas. Vonis bebas. Sedangkan Sedangkan yang kurirnya hukuman mati. hukuman mati. Ay. Coba Coba. gimana? Kalau nggak ada Penuh, cuan, Nyala penuh haku. menyala Ki ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Nah ini lagi ya, Realita yang ada. realita yang ada. Emang pahit, Pahit, tapi buat pelajaran di sini. buat pembelajaran. Ayo rakyat Indonesia, nanti setelah ini Mas Jawir akan mengajak penontonnya Pintu Misteri untuk mengazab mereka, mendoa. Dan percuma berkoar-koar dan berdarah-darah. Betul. Ya, hanya kita bermohon pada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menghancurkan mereka dengan caranya alam semesta nanti seperti apa. Tapi rakyat Indonesia tidak boleh tinggal diam. Kita ajak untuk berdoa nanti ya, setelah ini Mas Jawir mau spill dulu medianya Kimacan. Tenang, nanti mereka diatur oleh semesta. Nggih. Mereka berbondong-bondong di satu tempat untuk berkumpul di bankernya, ya, dengan tujuan untuk ini paling aman berkumpul. Emang Tuhan kumpulkan itu semua. Itu Ki ya. Secepatnya. Bencana masuk, ya, akhirnya terperangkap di banker tersebut. Gitu Ki ya. Lihat aja nanti. Betul. Kalau yang masih lolosnya di banker, tenang aja. Ya, Tuhan punya banyak prajurit untuk mencabut mereka, semuanya nyawa mereka. Sebenarnya pinginnya tersiksa dulu, Ki. Ya, Ki ya. Hidup segan, mati tak mau, ngap-ngap ngono. Kan Ki. bencana kan ada dua. Oh, pripun, Ki. Ada air, Ada air, kan? api. Oh, nggih. Masuk banker, kalau air kelelep. Kelelep. Kalau api gosong. enggak bakar Ki ya, biar jadi monumen bersejarah manusia koruptor ya, Cut dan Makcut ya. Ayo ya, tapi setelah ini ya, jadi skip. Mau sama siapa lagi kita harus mengadu? Pada Tuhan lah. Kalau bukan rakyat yang menginginkan Tuhan mengazab mereka, mau siapa lagi menginginkan itu yang katanya wakil tangan Tuhan? Masih ingat kalian pas pada saat COVID Nggih. menderitanya seperti apa? Berjuang Berjuang kan sendiri. kita berjuang sendiri. Yang lain-lainnya sibuk dapat uang korupsinya. Ya, kita rakyat yang dikorbankan. Ya. Mas Jamil sepil dulu aja medianya Kiki ya. Ya. Mas saya udah gregetan ini ya. Kalau gitu saatnya Mas Jamil mau men-spill, wah, botol infus biokristal spiritual Kiki ya. Botol infus biokristal spiritual ini untuk penyakit medis dan non medis ya. Dipakai setiap hari ya. Ini untuk mendetoks juga bisa. Membersihkan energi-energi negatif yang sudah bersarang di dalam tubuh ya dengan botol infus biokristal spiritual ya Rek. Yo, maharnya Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Ini untuk syarat yang diperlukan Kimacam itu ada nama lengkap dan juga tanggal lahir. Beli sekali, pakai seumur hidup, asal jangan dipecahkan. Dan untuk kakak-kakak semuanya, untuk botol infus biokristal spiritual, silakan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri. Dan apabila kakak ingin bantuan Kimacan namun tidak menggunakan media, itu melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang, silakan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis. Baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Dan yang belum mengikuti Facebook Kimacam, nunggu buruan ikuti Facebook Kimacam, karena di Facebook Kimacam pun juga akan update video setiap harinya. Untuk media-media Kimacam yang lain, monggo bisa dilihat di sini, lengkap dengan nomor WA admin resminya. Ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee.
dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Dan jangan lupa, ayo, Mas Jawir hanya menginginkan mau sama siapa lagi kita akan mengadu, ya, karena keadilan di negara ini sudah tidak bisa kita andalkan, ya. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia, mari, penontonnya Pintu Misteri, mari bersama-sama kita bulatkan dalam sebuah doa kita bermohonkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia saat ini sudah dipenuhi 80 bahkan 90% ya manusia-manusia Ya'jud dan Ma'jud. Manusia-manusia serakah, para mafia-mafia, para koruptor-koruptor, para oligarki-oligarki, elit-elit tikus ya yang menghancurkan negara Indonesia. 20% yang masih baik ya hanya kita lah, rakyat-rakyat ini. Dan mungkin hanya segelintir para aparat-aparat tertentu saja. Ya, mari rakyat Indonesia, penontonnya Pintu Misteri, ya, kita bulatkan tekad, kita panjatkan doa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, dengan secepat kilat, kita berminta pada Tuhan untuk menyegerakan secepat mungkin mengazab mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, pengrusak negara Indonesia, manusia-manusia iblis, elit-elit tikus, para koruptor-koruptor, mafia-mafia, para oligarki-oligarki, ya, para penguasa-penguasa yang sok NKRI, ternyata mereka pengkhianat bangsa. Kita berdoakan Tuhan untuk menyegerakan, mengazab, melaknat mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan cicit-cicit mereka. Azab, laknat, pedih secepat kilat. Dan kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk terus menjaga kita rakyat Indonesia yang masih peduli pada negara Indonesia. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar rakyat Indonesia yang masih peduli pada negara ini mendapatkan perlindungan dan keselamatan, serta NKRI harga mati. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan yang terbaik, biarkan hasilnya berbicara sendiri. Gitu, Geki, ya. Lakukan yang terbaik, biarkan hasilnya berbicara sendiri, ya. Itu tadi, ya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk negara ini. Memang takut ya kalian ya dengan apa yang akan kalian lakukan untuk membela negara. Kalau kalian tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan suara, ya doalah yang bisa kita lakukan sebagai kepedulian kita bahwa kita masih cinta pada negara Indonesia. Terima kasih banyak nih Macan, saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.